kasih untuk waktunya, untuk waktu yang sudah luangkan untuk bersama-sama bergabung ini. Jadi terlebih dahulu kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Indra Sekali, biasa dipanggil Ima. Saya mahasiswa semester 4 dari SMP IPSG. Dan saya di sini tidak sendiri, teman-teman. Salam. 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 Kayaknya saya tidak perlu perkenalan, saya harus perkenalan dulu ya. Kan hari-hari dulu saya kenal saya. Tapi saya akan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama selengkap saya Andre di Maga. Teman-teman bisa panggil saya Andre. Kalau ketemu di mana saja, juga sudah Andre. Bisa pasti tetap ingat kalian-kalian mengingat. Terima kasih. Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Shalom. Jangan harap depan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tidak bisa. Perkenalkan, nama saya Edo, saya masih di Pak semester 4. Sudah dipanggil Edo. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan mengirim. Salam, selamat sore adik-adik semua. Sore. Jadi di sini mungkin kakak baru muncul ya. Kemarin kakak juga sempat pimpinan sekolah minggu di LUB. Mungkin ada yang bukan, ada yang kakak. Jadi baik, perkenalkan nama lengkap kakak Imelda, kakak dari mahasiswa STT GKS. Mungkin itu saja dari saya kembali ke sini. Selamat sore adik-adik sekalian. Jadi singkat perkenalkan, nama saya Putri Romuka Bidang Noma. Saya semester 4. Nama panggilan saya Nuri. Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Yasmin Novita Rampo Atta, biasa disapa Yasmin. Dan saya mahasiswa dari SMP Lewa juga, asal saya dari Kananga. Jadi kalau ketemu mau pakai bahasa Lewa juga tiba saya paham. Sekian. Bisa biasa dipanggil dan sudah ada juga beberapa hari yang sudah kenal saya. Ini saya di semester 4 ambil jurusan pendidikan agama. STT sudah. Jadi baik, sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Teringat. Nah, inilah kita tahu semua kalau ini adalah ya, kita harus semangat. Tuhan melihat keadaanmu, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, silakan jadi baik teman-teman, sebelum kita mulai materi kita pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa kita berdua. Segala ungkapan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih
Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga milik kami dari tempat kediaman kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan kedatangan. Ya Bapa dalam dunia surga, di tempat ini kami menetapkan Tuhan dan direncanakan kegiatan belajar mengajar kami. Namun sebelum itu kami mengundang terus Tuhan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Ya Bapa dalam dunia surga, terlebih khusus teman-teman kami yang menyampaikan materi, teman kami juga yang bersedia untuk mendengarkan. Namun sebelum itu kami mengundang terus Tuhan untuk selalu ada di dalam kehidupan kami hari bersama. Ya Bapa dalam dunia surga, inilah doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih buat alumni yang sudah membawa kita dalam doa. Untuk selanjutnya saya akan bersilakan kepada pemateri pertama dan setelah itu akan dilanjutkan oleh pemateri kedua oleh saudara Edo dan saudara Kak. Kesempatan saya berikan. Oke, jadi baik teman-teman, materi kita pada saat ini bertema tentang berbuat secara bersama-sama. Etika dalam bermedia sosial. Sekali lagi, etika dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman, dengan tema ini tentunya ketika kita ingin belajar bersama pada saat ini, maka tentunya ada tujuan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Di mana tujuan yang pertama, setelah kita mendengarkan materi hari ini, kita dapat memahami konsep etika dalam bermedia sosial. Nah, setelah kita sudah memahami, diharapkan setelah kita keluar dari ruangan ini, kita dapat menjadi pribadi-pribadi, dapat menjadi individu yang bisa menggunakan media sosial dan kita itu dengan baik secara beretika. Nah, teman-teman, kita dapat melihat di era yang semakin berkembang saat ini dan juga dengan semakin berkembangnya zaman, maka tentunya teknologi juga akan semakin berkembang. Pasti dulu kan kita ini sebelum berkembangnya zaman kita menggunakan HP Nokia, HP tombol. Mana sekarang sudah semakin berkembangnya zaman, mungkin kita tidak ada kok yang punya HP tombol. Semua pada HP layar asla, layar sentuh. Mungkin nanti semakin berkembangnya zaman dia lagi layar indah sebelum ini semakin teknologi semakin berkembang. Nah, itulah seringkali juga kita sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai anak muda-mudi, kita sering menggunakan media sosial, sering menggunakan handphone yang kita dengan sesuka hatinya kita, tanpa kita memikirkan terlebih dahulu dampak atau konsekuensi yang akan terjadi ketika kita berkomentar, ketika kita ingin mengusung sesuatu. Jadi itulah sekarang kenapa kita belajar bersama-sama supaya kita dapat tahu bagaimana cara menggunakan etika, cara menggunakan media sosial secara baik dan betul. Nah, teman-teman, berbicara mengenai media sosial, teman-teman tahu tidak apa media sosial? Ada yang mempunyai pendapat, silakan berpendapat. Teman-teman kan pasti sering dengar media sosial, pasti tahu itu apa media sosial. Apa Angel? Nah, itu contoh media sosial. Apa lagi? Terus apa itu media sosial? Alat teknologi. Ya, alat teknologi. Ada lagi? Ya, betul sekali, alat teknologi. Jadi teman-teman, media sosial ini merupakan media online atau media virtual gitu. Dan juga para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi. Jadi berhubung secara langsung, kita bisa melalui secara media sosial. Dan juga kita bisa berbagi foto, kita bisa berbagi pesan, dan juga misalnya nih kalau kita mengatakan kuliah di luar Sumba, tanpa kita harus bertemu, kita harus naik kapal lagi untuk pergi ke sana, kita bisa lewat media sosial, kita bisa PC. Itu adalah salah satu penggunaan media sosial. Nah, hari-hari setelah kita sudah memahami apa itu media sosial, kita sudah tahu tadi apa saja contoh media sosial. Apa sekali tadi kamu sering pakai sih? Instagram, tidak ada yang semua akun Instagram. Apa lagi? Facebook, pasti semua Facebook punya WhatsApp, apa lagi? Kalau game itu punya. Mas saya pakai lagi dan tidak punya game itu ada lain. Oke, tadi kita sudah tahu ya ini pengertian media sosial. Saya juga masuk pada pengertian dari etika penggunaan media sosial. Jadi teman-teman, etika penggunaan media sosial ini merupakan tindakan seseorang di dalam media sosial atau platform yang tentunya mempertimbangkan nilai baik dan buruknya. Nah,
maksudnya di sini teman-teman, ketika kita ingin memposting sesuatu, ketika kita ingin mengomentari sesuatu, terlebih dahulu kita mempertimbangkan dulu apa yang Bapak atau nilai-nilai apa yang ada di dalamnya, supaya ketika kita memposting sesuatu tidak sampai membuat orang lain itu merasa terganggu dengan postingan kita dan komentar kita. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Teman-teman tahu apa sih etika dalam media sosial seperti apa? Berkomunikasi dengan baik, luar biasa ada teman-teman. Yang positif. Ya, mantap sekali yang memberikan komentar positif. Apalagi? Nyom-nyom. Ya, betul sekali teman-teman, kita sudah katakan kita berkomunikasi dengan baik, berkomentar dengan baik. Namun mari kita lihat satu-satu supaya kita bisa lebih memahami. Yang pertama kita harus secara bersama-sama berbicara. Pertama dulu kita bahas satu-satu dulu. Berbicara dengan hormat. Apakah adik-adik orang ketika bermedia sosial sudah melakukan etika yang pertama, berbicara dengan hormat? Pasti dengan teman-teman sendiri, wah itu hak saya yang lain. Nah, jadi teman-teman diharapkan ketika kita bermedia sosial, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan, kata-kata yang sopan, dan juga kita harus menghargai pendapat orang lain dalam media sosial. Jangan kita gunakan media sosial sebagai tempat untuk kita apa yang kita tahu, kita boleh bahas semaunya kita begitu. Yang berikut kita menghindari cyberbullying. Nah, maksudnya di sini teman-teman, dengan adanya media sosial, dengan adanya akun Facebook, akun WhatsApp dan lain sebagainya, kita jangan gunakan itu untuk kita mengintimidasi orang lain, untuk kita menghina orang lain. Kalau ada yang tidak suka, kita gunakan sudah kau bla 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 bla, itu tidak baik karena kita sudah melanggar etika dalam bermedia sosial. Dan juga kita jangan melakukan pelecehan, karena pelecehan itu masuk dalam bullying. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa pelecehan itu hanya secara langsung, hanya secara fisik saja, tapi juga yang misalnya kakak Angel sedang misalnya dia lagi tidur atau lagi melakukan sesuatu misalnya pakai baju yang kurang sopan kalau panas gitu, datang kita langsung foto sama dia buat di sosial media, itu secara langsung kita sudah melakukan pelecehan secara media sosial. Dan itu pasti ada di sini tidak ada yang seperti itu toh? Tidak, luar biasa maksudnya. Yang ketiga apa? Nah, ini juga teman-teman etika dalam bermedia sosial, bagaimana kita punya rahasia pribadi yang kita semua jangan kita pamer semua di Facebook, di WhatsApp, orang lain tahu semua kita pakai baju apa, kita ada tidur dengan siapa gitu loh. Jadi diharapkan ini media sosial jangan kita gunakan sebagai tempat untuk kita umbarkan semua kita punya privasi pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang berikut menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Nah teman-teman, bagaimana ketika kita menggunakan media sosial, kita harus gunakannya secara bijak, secara bertanggung jawab. Dan juga kita harus menghindari atau kita memposting konten-konten yang mengomentari orang itu yang merugikan diri kita sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Dan juga sebelum kita memposting sesuatu, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Sebelum kita komentar, wah itu usah komentar bilang anjing atau kau ini kira-kira di aku sama saya orang, kita harus memikirkan perasaan orang lain gitu. Kita jangan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk kita kita posting yang kita mau, tanpa kita pikir apa yang orang lain. Karena kalau di media sosial kan banyak yang menggunakan ini, bukan hanya teman-teman sebaya, kita sudah tahu dari kita simak gitu kan. Yang keenam, ya ini juga adalah salah satu etika dalam media sosial. Bagaimana kita menggunakan media sosial tidak untuk kita gosip orang lain, kita fitnah orang lain, yang juga akan merugikan nama baik orang. Bahkan nama baik kita juga akan tercemarkan, orang lain akan gosip, harus bisa membiarkan kita berbicara dengan media sosial yang tidak benar. Nah, jadi teman-teman, dengan etika dalam media sosial, ketika kita mematuhi etika ini dalam media sosial, maka tentunya kita akan menciptakan lingkungan online yang lebih positif, yang tentunya akan aman bagi diri kita sendiri, bahkan juga bagi diri orang lain. Nah teman-teman, tentunya juga ketika kita bermedia sosial, dan kita sudah ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, tentunya ada dampak-dampak yang akan terjadi. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya kalau kita terlalu menggunakannya secara salah gitu. Kita akan masuk pada dampaknya yang positif terlebih dahulu.
Yang pertama itu meningkatkan koneksi sosial. Nah, ini juga yang sering kita sudah alami selama ini ya. Kita tidak hanya punya teman di sekitar-sekitar kita, tapi kita punya teman sampai di luar-luar Sumba, bahkan di luar-luar Leo. Jadi kita mempunyai teman di mana-mana. Nah, ini juga kan membantu kita nih supaya kita bisa banyak teman, misalnya nanti kita terjebak di suatu di mana ya, di anak halang nih, atau ini siapa tadi berteman dengan Samadi, Nona satu ini kan, misalnya dia terjebak di sebuah tengah, nanti UFM saya terjebak di sini bisa tolong bla. Nah ini kan dengan bantuan media sosial kita bisa ini saling bertemu, saling mengenal di dalam media sosial. Jadi itu kenapa bisa meningkatkan koneksi sosial dan kita koneksi dan teman kita semakin luas. Yang berikut sebagai sumber informasi. Nah, ini juga teman-teman kegunaan dari media sosial, kita bisa dapat ini apa ya? Ini berita-berita yang kekinian, berita-berita yang viral itu adalah juga dampak positif dari media sosial ini. Dan juga kita bisa menjadikan media sosial ini untuk mendorong kita punya kreativitas. Nah, ini juga teman-teman kegunaan dari media sosial ini, bagaimana kita bisa menggunakan media sosial ini untuk kita mengekspresikan kita punya kreativitas. Misalnya nih teman-teman ada yang bisa berpuisi, ada yang bisa acting. Nah, kalian bisa gunakan media sosial ini untuk kalian apa ya, kalian video begitu terus kalian posting di media sosial itu akan sangat berguna untuk kalian. Mungkin saja kalian kalau beruntung kalian bisa dapat uang dan hasil kalian punya konten-konten. Itu adalah dampak dari media sosial kalau kita gunakan secara baik begitu. Yang berikut juga pemberdayaan komunitas. Nah, ini juga pasti teman-teman kan ada grup nih di Facebook, kalau di apa ada grup kan. Nah, ini juga sangat membantu. Jadi kita tidak perlu lagi chat satu-satu karena adanya grup ini, kita dengan mudah untuk kita post apa kita chat dengan teman-teman. Gitu. Dan juga dengan adanya komunitas yang belajar, saling berbagi pengetahuan, bahkan juga kita bisa sharing bersama, bisa beribadah bersama lewat media sosial. Tidak harus kita bertemu seperti ini. Yang berikut pendidikan dan pembelajaran, ini yang sama sama adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau terus di sekolah masuk perpus tidak? Jarang sekali ya, karena sudah ada Google, tinggal apa yang dimaksud dengan lingkungan kotor, mencari juga sudah selesai. Nah, itu adalah salah satu dampak positif dari media sosial yang sangat berguna, sangat menguntungkan bagi kita. Kita tidak perlu pusing kita cari perpus, mana buku ini kita sampai jam dulu kan begitu kita harus perpus toh. Tapi sekarang dengan adanya media sosial sangat mempermudah kita dalam kita belajar dan kita menyelesaikan tugas. Nah, ini adalah dampak-dampak positif dan tentunya juga ada dampak negatif yang akan dijelaskan oleh Kak Edo. Namun sebelum itu saya lihat adik-adik dong semua kayaknya sedikit murah apalagi ini sekali. Jadi sama aja kita semua untuk kita main games. Sebelum kita dengarkan materi selanjutnya, kita berdiri semua. Kalau boleh adik-adik orang bebas berdiri dan karena kita akan melakukan suatu kayak pola gitu loh. Jadi mau ada berapa minggu sepasti banyak ini. Ya, sampai saya bebas. Oke, dan di sini saya punya tiga nama. Ada tikus, ada tomat, ada bebek, ada ular. Nah, kalau biasa nih. Oke. Ya kalau saya bilang tikus semuanya seperti ini. Nah, itu kan coba direntangkan tangan. Oke. Saya bebas mungkinnya. Kalau saya bilang tikus seperti ini, seperti kan ada yang jalan tikus. Ya, mantap. Kalau saya bilang tomat semuanya begini. Nah, ini kan bebas. Tomat, asal pesta tikus bahaya. Bisa ya coba tomat. Oke, aman. Ular semuanya seperti ini. Bebek semuanya begini. Oke, sudah ingat semua kan? Tikus, tomat, ular, bebek. Ya, mantap. Oke, kita mulai ya. Dari sini akan melatih konsentrasi kita dan kefokusan kita. Kita mulai. Tomat, tikus. Saya bilang ini karena kenapa semua sedang tikus semua begini. Oke, ya bagus. Oke, harus dari fokus naik. Konsen dong. Saya bilang tikus semua begini. Tikus ini. Oke, siapkan. Ular. Berak. Bebek.
kan sebenarnya tidak berubah nih. Ketahuan, terfokus. Sudah sebentar lagi. Harus fokus semua nih, tidak sama. Thomas! Fokus nih. Sekali lagi. Ular! Bebek! Thomas! Kita bahwa dampak dari penggunaan sosial ada dampak positif dan dampak negatif. Di sini ada dampak negatif terkait ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kan saya menjelaskan. Dan teman-teman dampak negatif dari ketergantungan ketika kita sudah menggunakan media sosial secara berlebihan, maka kita akan memiliki ketergantungan pada media sosial. Contohnya, nah, saya sama tanya, siapa sih yang tidak bisa satu hari saya tidak bisa buka media sosial? Ya, jadi itu salah satu dampak kita sudah memiliki ketergantungan. Dan teman-teman, ketika satu hari atau bahkan 1 atau 2 jam saja kita tidak buka media sosial, maka kita akan memiliki ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan kegelisahan. Ini adalah dampak negatif ketika kita berlebihan menggunakan media sosial. Dan teman-teman, dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, dampak negatif ini akan media sosial dijadikan sebagai tempat pembulian. Di sini apa-apa saja yang teman tahu dia dampak dari ketika seseorang membuli di dalam media sosial. Artinya apa-apa saja pembulian yang ada dalam media sosial. Apa lagi? Menghina, apa lagi? Mengintimidasi, apa lagi? Jadi kemudian banyak sekali ada pelecehan online, mengintimidasi, menghina. Nah, bahkan apa sih yang kita buat ketika kita melakukan hal itu? Jadi ketika kita melakukan hal itu, apa sih kita tahu ketika kita melakukan hal itu kepada orang lain? Nah, di sini siapa yang sering komentar di punya kawan yang merujuk kepada penghinaan, bahkan mungkin kita menganggap itu sebagai gangguan, kita mengganggu atau mungkin kita bilang, ini coba setelah memberikan contoh, mungkin salah satu mungkin kita menganggap itu sebagai gangguan yang contohnya si gemuk atau mungkin si kurus, si pendek. Nah, itu salah satu. Nah, itu teman-teman merupakan salah satu pembelian yang terjadi dalam media sosial. Nah, teman-teman tahu ketika kita melakukan pembelian itu apa sih dampak bagi korban? Dampak bagi korban ketika kita melakukan hal itu, maka akan merasa depresi, rasa ketidaknyamanan, kurang percaya diri, dan ironisnya mengatakan ada yang sampai melakukan pembunuhan atau dia melakukan diri. Jadi teman-teman, kita dalam menggunakan media sosial kita harus hindari hal-hal seperti ini. Yang berikut juga dampak negatif dari media sosial, kesehatan mental. Nah, di sini saya mau tanya, siapa yang sering membanding-bandingkan hidupnya dia dengan media sosial? Artinya, contohnya ketika dia melihat di media sosial ada seseorang yang contohnya dia punya hidup seperti ini, dia punya kaya style, dan dia suka membanding-bandingkan dan dia mengikuti apa yang dia suka. Nah, itu palingnya banyak sini dari saya, mungkin termasuk dari saya juga mungkin saya mengikuti. Nah, teman-teman, dari sini kita mau belajar bahwa ketika apa yang kita harapkan, mungkin apa yang kita inginkan, ketika kita mau seperti orang lain agar kita disukai, agar kita yang salah satu banyak yang like, banyak yang komen, kita berusaha menjadi orang lain. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, maka itu akan membuat kita ketika contohnya, saya mau seperti ini, ada banyak yang disukai, kita sudah tidak mungkin tidak sesuai dengan itu, maka akan membuat kita mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satunya kita akan mengalami depresi juga karena apa yang kita mau tidak sesuai, dan bahkan kadang kita menyalahkan kepada diri kita sendiri. Itu merupakan salah satu dampak negatif
negatif dalam menggunakan media sosial. Yang berikut ada penyebaran informasi palsu. Nah, di sini penyebaran informasi palsu yang dimaksudkan terjadi adalah penyebaran hoax. Di sini ada yang pernah menyebarkan informasi hoax? Tidak ada ya. Nah, teman-teman di sini saya pernah satu kali saya sebenarnya menyebarkan informasi hoax tadi libur di SMA dulu dia menyampaikan. Dikatakan libur, kita libur besok. Nah, terakhir banyak siswa yang percaya bahwa itu libur. Ternyata ada saja, ternyata pada itu sebenarnya ada di sekolah. Nah, itu salah satu penyebaran informasi hoax. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam penggunaan media sosial ini banyak yang menyebarkan informasi hoax. Salah satunya pernah kejadian yang tahun berapa itu yang orang mengatakan akan diaman dalam penggunaan media sosial, bahkan bencana alam. Nah, dari ketika orang ini menyebarkan informasi akan berpengaruh kepada orang yang melihatnya atau kepada masyarakat lain. Maka masyarakat lain akan mengalami ketakutan, kepanikan atas berita-berita hoax yang disampaikan dalam media sosial. Nah, teman-teman juga dapat reaksikan media sosial kurangnya interaksi langsung. Nah, sini seperti ada pepatah mengatakan bahwa menjauhkan yang jauh dan mendekatkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya, ya seringkali terjadi kalangannya kita. Ya, saya tidak mau mengambil contoh yang jauh-jauh di kita saja. Mungkin ketika kita berinteraksi, nah ketika kita berinteraksi, bukan lagi kita fokus kepada teman-teman kita, tetapi kita lebih fokus kepada media sosial kita masing-masing. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan kita sebagai remaja-remaja. Sebenarnya kita yang berada di sebuah lingkaran pergaulan yang positif, bagaimana kita memiliki interaksi yang baik, saling membangun melalui komunikasi kita, tetapi kita lebih fokus pada media sosial kita masing-masing. Nah, yang berikut ada perbandingan sosial, saya sudah jelaskan yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental, di mana kita sering membanding-bandingkan tubuh kita dengan orang lain dalam bermedia sosial. Yang berikut dampak fisik, mungkin saya rasa sudah ada banyak teman-teman di sini yang tahu dampak fisik ketika kita menggunakan media sosial secara online. Maksudnya apa sih dampak ketika kita berlebihan menggunakan media sosial? Dari dampak kepada fisik kita, mungkin ada teman-teman yang tahu apa tadi? Ya, kurang tidur atau jarang tidur karena kita lebih bermain media sosial. Mungkin masih ada lagi mata buram. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan, tapi kita sudah sama-sama mengetahui dan kita merasakan ketika kita terlalu menggunakan media sosial, maka kita akan kurang istirahat, kurang tidur. Nah, itu salah satu. Dan masih ada lagi dampak yang membuat fisik kita itu, maksudnya membuat kesehatan kita itu menurun akibat dari kita bermedia sosial. Next slide. Nah, mari kita lihat ajaran agama Kristen tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, ajaran agama Kristen tentang etika dalam bermedia sosial. Dalam ajaran agama Kristen sangat menekankan pentingnya memiliki etika yang baik dalam perkataan, tindakan, dan sikap kita. Nah, di sini saya ajak teman-teman semua untuk membuka kitab Efesus 4 ayat 29. Nah, sudah demo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya oleh kasih karunia. Nah, ulang lagi satu kali. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya oleh kasih karunia. Ya, jadi teman-teman, kita tidak boleh mengeluarkan perkataan yang kotor, tetapi kita mengeluarkan perkataan
yang baik artinya, sehingga yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Salah satunya dalam penggunaan media sosial. Jadi teman-teman, apa sih ajaran agama Kristen tentang bagaimana kita menggunakan media sosial yang baik? Yang pertama ada kebajikan. Ini adalah salah pencatatan penulisan di buku. Yang pertama itu kebajikan. Jadi teman-teman, diharapkan kepada kita sebagai remaja-remaja Kristen, ketika kita memposting atau bahkan mengomentari dalam media sosial, kita harus memposting atau mengomentari yang bersifat positif. Tidak hanya itu, kita juga ketika kita mengomentari atau memberikan postingan, kita harus mempertimbangkan. Akhirnya kita memberikan itu yang memiliki makna kepada banyak orang. Jangan lagi kita mengomentari atau memposting hal-hal yang bersifat negatif, tetapi kita membawa makna bagi banyak orang, sehingga orang yang melihat postingan kita dapat termotivasi. Bahkan ketika kita komentari itu, orang dapat membangun motivasinya dia ketika kita mengomentari apa yang teman-teman kita posting. Yang berikutnya kesopanan dan hormat. Nah, maksudnya di sini teman-teman, yang pertama, kita sebagai remaja Kristen, kita harus memiliki kesopanan dan rasa hormat. Nah, tentunya dalam berinteraksi, bukan saja berinteraksi secara pastinya bertatap muka baru kita memiliki kesopanan atau hormat, tapi dalam media sosial juga kita harus memiliki rasa kesopanan dan kehormatan. Artinya teman-teman, salah satunya ketika kita mengomentari, kita perlu menghormati sekalipun kita memiliki, contohnya yang kita saling mengenal, mungkin kita terjadi saat ini ketika kita sudah saling mengenal, kita kawan mungkin yang satu dari lewat, yang satu dari antara. Ketika kita sudah saling mengenal, yang terjadi yang bahkan saya tidak lakukan, maka saya akan menjadikan teman sebagai tempat pembulian dalam media sosial. Tetapi dari ajaran ini kita mau belajar bersama-sama bahwa maksudnya ketika kita sedekat apapun teman kita harus tetap menghargai, kita harus sopan terhadap teman kita. Kita jangan, karena perbuatan apapun yang kita mengomentari terhadap teman-teman kita, mungkin yang bersifat negatif, yang bersalah satunya ketika kita bilang sependek, kita tidak tahu ini apa yang dia rasakan ketika kita mengomentari hal tersebut. Mungkin bisa saja menjadi sakit hati. Ya memang kita tidak minta maaf, tetapi yang minta maaf mungkin hanya kayak membahas sudah, tetapi tidak tahu hati yang mungkin bisa jadi terhadap kita membatas apa yang kita komentari. Jadi ketika kita komen atau kita posting atau kita bagikan informasi, kita harus mempertimbangkan apakah apa yang saya komen, apa yang saya bagikan ini apakah diterima oleh orang lain, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut pengendalian diri. Nah, seperti saya jelaskan tadi teman-teman, tentunya kita semua ketika kita menggunakan media sosial, mungkin 30 menit saja ketika kita menggunakan media sosial kita akan belajar. Tetapi dari ajaran Kristen kita mau belajar, kita perlu mengendalikan diri. Salah satunya pertama, kita menggunakan media sosial. Kita harus mengerti waktu. Jangan satu hari itu kita tidak menghabiskan waktu di media sosial. Apalagi kita sebagai anak-anak sekolah, tentunya kita harus membagi waktu. Kapan saya menggunakan media sosial, kapan saya bekerja, kapan saya belajar, dan kapan saya berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kita jangan hanya menghabiskan waktu saja hanya untuk bermain media sosial. Dan melalui pengendalian diri juga teman-teman, kita dapat mengontrol seluruh apa yang ada di dalam media sosial kita. Contohnya apa yang kita mau posting, apa yang kita mau bagikan, apa yang kita mau komentari, kita perlu pertimbangkan semuanya. Kalau kita semuanya tidak memiliki pertimbangan, tidak memiliki pengendalian diri, maka itu tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Bisa saja menyakiti orang lain menggunakan apa yang melalui apa yang kita bagikan, apa yang kita komentari. Yang berikut ada kebenaran dan integritas dari teman-teman. Ketika kita membagikan sesuatu di media sosial, apalagi berkaitan dengan informasi, jangan kita memberikan informasi yang hoax, tetapi marilah kita memberikan informasi yang
yang penuh dengan isu atau yang akurat, yang benar dipercaya. Dan kita sebagai remaja-remaja Kristen, kebanyakan kita jangan lagi kita memberikan atau dalam bermedia sosial kita terus mengenal yang negatif, tetapi mari kita sebagai remaja Kristen bagaimana kita posting sesuatu hal yang membuat seseorang termotivasi seperti ini, seperti apa yang teman-teman tahu salah satu yang kita motivasi. Mungkin kata-kata mungkin dalam ayat kita renungan. Nah itu sebenarnya tugas kita sebagai remaja-remaja Kristen dalam bermedia sosial. Next slide. Nah di sini teman-teman ada video untuk lebih memperjelas tentang materi kita pada saat ini. Nah, sama-sama saksikan. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Teman-teman, setelah kita menyaksikan video tadi, apa sih yang muncul dalam benak teman-teman? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat atas video yang sudah kita saksikan bersama dalam bermedia sosial dan lain.
apa sih makna dari video tadi kita menyaksikan secara bersama resepsi berkaitan dengan Ya, dari video tadi yang baru saja saya tonton, yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah menggunakan media sosial itu dengan baik, dan penggunaan media sosial itu sebenarnya hanya diperbolehkan dalam waktu 2 jam saja, tetapi yang sering saya lakukan, saya menggunakan media sosial itu melebihi 2 jam, di mana semua waktu saya dihabiskan untuk bermain media sosial, dan itu akan membuat mama saya seringkali memarahi saya. Dari video tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya harus mengatur waktu saya agar waktu saya tidak terbuang hanya karena bermain HP, tapi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. dapat terus video kita sudah saksikan bersama tadi. Kepada Adi Medio menyampaikan pendapat dari video kita sudah saksikan bersama. Menurut saya ini ambil dari contoh kita sehari mungkin kalau kita bermedia sosial ini tidak kenal tempat. Seringkali kita berkumpul dan ramai gitu. Tapi macam kita sibuk dengan kita punya sosial media masing-masing. Mungkin saya berpesan sedikit dari kawan-kawan kalau misalnya kita cinta kumpul kita tidak dengan hati bermedia sosial. Mesti kita sibuk dengan sini. Sedangkan kita yang kami sini dalam kita omongkan tentang apa Masih ada lagi dari teman-teman yang lain. Ya, jadi teman-teman seperti video dan apa yang kami sampaikan tadi sudah benar. Ternyata setiap hari kita menggunakan media sosial itu memiliki dampak yang negatif dan dampak positif dalam kita menggunakan. Nah, salah satunya seperti yang Adi sampaikan bahwa ketika kita melakukan interaksi, nah situ jadi kita bersama semuanya fokus kepada media sosial yang masing-masing. Bahkan kita lupa untuk bekerja dan belajar gara-gara media sosial. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dan video tadi kita mau diajarkan kita sebagai remaja-remaja Kristen bagaimana kita bermedia sosial dengan baik, yaitu dengan cara menanamkan etika dalam bermedia sosial, sehingga kita menjadi remaja-remaja yang bermedia sosial dan membawa perubahan atau dampaklah kepada orang lain dalam bermedia sosial. Kita tidak menjadi remaja yang menggunakan media sosial dan memiliki dampak negatif, tetapi kita menjadi remaja yang menggunakan media sosial dan memiliki dampak positif dalam diri kita maupun orang lain, atau kita menjadi dampak positif dalam media sosial untuk orang lain, dan khususnya kita sebagai remaja Kristen. Sekian dari saya kembali kepada komisi. Terima kasih buat pertama dan juga video kedua. Jadi sekarang mungkin masih ada adik-adik yang mau bertanya tentang video pertama dan kedua tadi disampaikan oleh kakak kita. Waktu dan kesempatan saya silakan. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, yang kami yakin mungkin pasti adik-adik semua sudah paham semua apa yang materi yang disampaikan oleh kakak kita tadi. Jadi
dari tadi ini saya lihat juga ibu kakak dan juga adik-adik semua pada mengantuk. Jadi sekarang kita bermain game ini ya, yang dipandu oleh Nona. Kita lihat semangat. Oke. Suka tawa duluan. Ada bukan secara dan tegang-tegang semua ya yang menangkap kalau kata pilih. Sekarang kita akan masuk dalam games. Games ini mengenai bagaimana kita bisa mengekspresikan muka kita atau wajah kita. Nah, seringkali kita mengekspresikan wajah kita dengan 3 cara. Yang pertama itu ada tersenyum, yang kedua dengan tertawa, yang ketiga dengan cara muka yang murung atau muka yang biasa saja begitu. Misalnya, kalau kakak bilang sebentar senyum, kita jangan sampai membuka gigi ya. Jangan sampai membuka gigi. Berarti kita harus melebarkan bibir sudah. Kalau kakak bilang tertawa, kita Membuka mulut tapi tidak bersuara. jangan sampai mengeluarkan suara. Yang ketiga, kalau kakak bilang biasa, jadi muka kita hanya datar atau biasa saja, seperti sedang murung atau sedang marah, gitu. Oke? Sudah bisa adik-adik? Sudah. Kalau kakak bilang senyum, seperti ini. Senyum. Senyum, tertawa, dan biasa. Sudah? Sudah. Mungkin saya minta adik untuk bangun berdiri. Oke. Ini dikoyak sih. Cukup. Oke. Kita coba dulu ya. Senyum, tertawa. Jangan sampai mengeluarkan suara. Biasa. Oke, sudah bisa semua ya. Sekarang kita akan masuk dalam sesi games. Senyum, tertawa, biasa. Tertawa, biasa. Tertawa. Biasa. Tertawa. Tunggu instruksi atau apa-apa lalu mikirkan. Dan senyum. Tertawa. Biasa. Oke, bisa semua. Terima kasih kepada Nona yang sudah membantu kita dalam games. Jadi baik adik-adik. Apa yang kita sudah dengarkan bersama tadi, materi dari materi pertama dan juga materi kedua, kita tidak hanya untuk mendengarkan begitu saja, tetapi mari kita terus melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermedia sosial. Mungkin itu sudah dapat untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 446. Jangan tahu semua yang aku tahu. Tuhanku bila hati kawanku terbuka oleh tingkah dan terlalu jadi maluku ampun bila jika aku tutup asa
karena ini segala doa penutup yang akan diberikan kepada kita. Oke, sebelum kita kembali untuk seluruh rangkaian pembelajaran kita pada saat sore hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita mengambil doa, sikap doa yang baik. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dari awal proses pembelajaran kami, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami Tuhan, melainkan karena kasih Tuhan yang boleh hadir dan boleh nyata dalam hidup kami pada saat hari ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah apa yang kami dengarkan pada saat hari ini Tuhan, biarlah menjadi pembelajaran dalam hidup kami ketika kami menjalani akan hari-hari hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk mengontrol diri kami, supaya kami mampu bermedia sosial sesuai apa yang sudah diterapkan oleh Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak Tuhan yang senantiasa terus menjalankan apa yang terbaik menurut Tuhan, dan dampak positif dalam bermedia sosial Tuhan itu boleh kami terapkan dalam diri kami, dan dampak negatif kami boleh buang jauh-jauh, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang tidak lagi melakukan hal itu. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, di akhir pembelajaran kami yang anak-anak hendak mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tentunya kami memohon pertolongan Tuhan yang terus menuntun menyertai kami. Biarlah kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan keadaan selamat, dan penyertaan boleh sempurna dalam hidup kami. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Kami berdoa dalam proses pembelajaran yang akan datang, kami boleh hadir bersama-sama lagi dan mendapatkan materi yang baru dari pembelajaran kami sebagai remaja. Ampuni kami Tuhan, hanya di dalam kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kami juga kita ini dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.